Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan latihan nuklir dengan rudal Yars antar benua di Siberia Barat. Rudal tersebut mampu menjangkau target sejauh 7.500 mil atau setara dengan jarak Rusia dengan Inggris. Latihan ini digelar seusai mantan Presiden Rusia memperingatkan perang nuklir karena dituduh melakukan kejahatan perang. Uji coba itu dilakukan hanya beberapa jam setelah mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengeluarkan ancaman nuklir Kremlin. Medvedev memperingatkan perang nuklir yang dapat mengakhiri keberadaan umat manusia jika Moskow dihukum karena kejahatan perang. Laporan dari Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan lebih dari 100 perangkat keras ikut serta dalam latihan tersebut. Mereka yang berlatih tergabung dalam pasukan rudal strategis Rusia Novosibirsk Missile Formation. Selama latihan, mereka memindahkan rudal antar benua Yars menggunakan kendaraan sistem rudal jalan. Dikutip dari Daily Mail, pasukan melakukan manuver di hutan Siberia untuk meningkatkan persembunyian. Mereka berlatih membunuh penyabot palsu, mengintai area peluncuran hingga melewati area terkontaminasi. Seperti diketahui, Putin pernah menempatkan pasukan nuklirnya dalam siaga tinggi di awal invasi. Sejak saat itu, latihan reguler terus diadakan. Peringatan perang nuklir pun pernah beberapa kali mencuat oleh para petinggi Rusia. Terbaru, Medvedev dibuat geram dengan kabar bahwa Rusia akan dihukum karena melakukan kejahatan perang. Pengadilan Kriminal Internasional sebelumnya telah menyelidiki dugaan tersebut. Menurut Medvedev, gagasan untuk menghukum Rusia tidaklah masuk akal. Ia kemudian menuduh Amerika Serikat mencoba menabur kekacauan dan kehancuran melalui Pengadilan Kriminal Internasional. Medvedev melabeli negara adidaya Barat itu sebagai pemberani atau idiot. Amerika juga disebut melakukan pemusnahan paling brutal terhadap penduduk sipil. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Global Research, Amerika telah membunuh lebih dari 20 juta orang di 37 negara sejak akhir Perang Dunia Kedua. Medvedev menuduh Amerika Serikat ingin menempatkan Moskow di depan pengadilan internasional, sementara Washington malah tak pernah menghadapi hukuman atas perangnya sendiri. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev marah seusai negaranya dituduh melakukan kejahatan perang. Jika seandainya Moskow dihukum karena tuduhan tersebut, Medvedev tak akan tinggal diam. Ia memperingatkan bahwa Rusia bisa membuat perang nuklir yang dapat mengakhiri keberadaan umat manusia. Dmitry Medvedev merupakan sekutu terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia. Dikutip dari Daily Mail, Medvedev mengkritik Pengadilan Kriminal Internasional soal penyelidikan kejahatan perang. Pasalnya, Rusia terancam dihukum karena dituduh melakukan kejahatan perang di Ukraina. Menurut Medvedev, gagasan untuk menghukum Rusia tidaklah masuk akal. Ia kemudian mengingatkan kembali bahwa Rusia adalah negara pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Apabila nuklir diluncurkan, maka berpotensi mengancam keberadaan umat manusia. Medvedev kemudian menuduh Amerika Serikat mencoba menabur kekacauan dan kehancuran melalui Pengadilan Kriminal Internasional. Ia melabeli negara adidaya Barat tersebut sebagai pemberani atau idiot. Amerika juga disebut melakukan pemusnahan paling brutal terhadap penduduk sipil. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Global Research, Amerika Serikat telah membunuh lebih dari 20 juta orang di 37 negara sejak akhir Perang Dunia Kedua. Medvedev menuduh Amerika Serikat ingin menempatkan Moskow di depan pengadilan internasional, sementara Washington malah tak pernah menghadapi hukuman atas perangnya sendiri.
Pertempuran Rusia dan Ukraina kini memasuki babak baru seusai Moskow mengklaim kemenangan atas Luhansk. Pasukan Rusia kini dilaporkan mendekati Sloviansk, sebuah kota garis depan di wilayah Donetsk. Kementerian Pertahanan Inggris menyebut langkah ini menandakan bahwa perang memasuki tahap penting. Menurut intelijen Inggris, pasukan Rusia kini berada sekitar 16 km utara dari Sloviansk. Inggris meyakini bahwa pertempuran di Sloviansk akan menjadi perang penting dalam perjuangan menguasai Donbas. Dikutip dari Newsweek, Ukraina rupanya tak tinggal diam menyikapi taktik Rusia. Gubernur Pavlo Kirilenko telah menyerukan evakuasi kepada 350.000 penduduk yang tersisa di kawasan itu. Seperti diketahui, pasukan Putin telah meningkatkan serangan untuk merebut Donbas dalam beberapa hari terakhir. Namun masih belum jelas apakah pasukan Rusia akan berusaha untuk segera merebut Sloviansk. Pada Senin 4 Juli kemarin, Putin melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Ia meminta agar semua pasukan yang terlibat dalam serangan di Luhansk untuk beristirahat guna membangun kekuatan. Rusia telah mengklaim kemenangan besar dengan merebut wilayah terakhir yang dikuasai Ukraina di wilayah Luhansk. Gubernur Luhansk, Serhiy Gaidai memperkirakan bahwa Rusia akan menyerang Sloviansk serta Bakhmut selanjutnya. Dugaan itu diperkuat dengan adanya serangan di Sloviansk pada Senin 4 Juli kemarin. Serangan itu mengakibatkan 2 orang tewas dan lainnya terluka, sementara 40 rumah telah dibom. Pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko memperingatkan Rusia dan Belarusia akan bersatu dan menyatukan pasukan. Hal ini diduga karena aksi Ukraina yang menembakkan rudal ke Belarusia beberapa waktu lalu. Lukashenko juga menyebut sudah saatnya bagi Eropa untuk menghadapi pembersihan moral. Ia mengatakan upaya untuk memerangi Nazi dari Perang Dunia II masih belum selesai. Rencana pembersihan di Eropa disampaikan bersamaan dengan klaim Lukashenko yang menyebut Ukraina meningkatkan ketegangan dengan Belarusia. Ia mengklaim Ukraina menembakkan rudal ke Belarusia. Namun rudal tersebut berhasil dihalau oleh militer Belarusia. Meski begitu, Lukashenko tak menunjukkan bukti apapun. Dikutip dari Kompas.com Rabu 6 Juli 2022, pernyataan itu datang beberapa minggu setelah otoritas Belarusia mengumumkan pemerintah akan membentuk unit militer baru di perbatasan Ukraina. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat Amerika Serikat. Putin mungkin terlibat karena memanfaatkan Lukashenko untuk berakting di Ukraina. Ha 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 ha.
Rusia mengklaim telah menghancurkan 2 peluncur rudal sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS buatan Amerika Serikat di wilayah Donbas, Ukraina Timur. Akan tetapi klaim tersebut dibantah oleh pasukan angkatan bersenjata Ukraina. Klaim soal hancurnya 2 HIMARS kiriman Amerika Serikat tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov. Selain itu, Rusia juga menghancurkan 2 depot amunisi yang menyimpan roket untuk HIMARS di sebuah desa di bagian selatan Kramatorsk, Ukraina. Depot amunisi tersebut dihancurkan menggunakan rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari udara. Konashenkov juga mengatakan mereka telah menghancurkan stasiun radar di daerah Limani, wilayah Mykolaiv. Stasiun itu digunakan untuk sistem pertahanan udara S-300 yang dioperasikan Ukraina. Selain itu digunakan sebagai kamp yang menampung unit tentara bayaran asing. Di sisi lain, staf umum Ukraina menolak klaim Rusia atas serangan terhadap HIMARS. Diketahui Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri mengatakan bahwa Ukraina hanya menerima 4 sistem HIMARS dari Amerika pada awal Juli. Sedangkan Washington telah berjanji untuk mengirimkan 8 sistem rudal tambahan pada pertengahan Juli. Pasukan senjata barat sangat penting bagi upaya Ukraina untuk bertahan dan melawan serangan dari pasukan Rusia. Sementara itu 25 dari 28 negara yang memberikan bantuan militer ke Ukraina merupakan anggota NATO. Termasuk diantaranya ialah Amerika dan Inggris yang memasok Kiev dengan senjata canggih seperti sistem peluncuran roket ganda. Meski banyak senjata yang dikirim, namun militer Ukraina tetap kalah dari segi persenjataan oleh pasukan Rusia. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev buka suara soal kabar Rusia yang akan diadili karena kejahatan perang di Ukraina. Ia kembali memperingatkan soal peluncuran nuklir yang bisa menjadi akhir dari keberadaan umat manusia. Seperti diketahui, serangan Rusia ke Ukraina terus meningkat. Hal itu terus meninggalkan serangkaian dugaan kejahatan perang. Di antaranya termasuk penembakan berulang terhadap warga sipil, laporan pemerkosaan dan penyiksaan, eksekusi singkat dan penggunaan amunisi standar yang dilarang. Medvedev mengatakan pengadilan kriminal internasional atau ICC harus menahan diri dari mencoba tindakan tidak sah terhadap Rusia. Pernyataan kontroversi itu diungkapkannya di akun Telegram. Menurutnya, gagasan untuk menghukum Rusia yang memiliki sumber nuklir tidak masuk akal. Jika hal itu dilakukan bisa mengancam keberadaan umat manusia. Ia kemudian menuduh AS mencoba menabur kekacauan dan kehancuran melalui ICC. Medvedev juga mencap negara adidaya itu sebagai pemberani atau idiot. Sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin itu yang kini menjabat sebagai wakil kepala Dewan Keamanan menyebut AS telah terlibat dalam konflik di berbagai negara. Bahkan tentara Amerika diduga bertanggung jawab pada kematian jutaan warga sipil. Medvedev kemudian menyindir AS yang ingin menempatkan Moskow di depan pengadilan internasional. Sementara Amerika tak pernah menghadapi hukuman atas perangnya sendiri.
Rusia mengklaim telah menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan Amerika Serikat di Donbas. Sistem roket HIMARS disebut oleh Ukraina sebagai senjata yang paling kuat. Kehancuran ini menandakan bahwa pertahanan Ukraina mulai kembali goyah. Amerika Serikat sebelumnya memberikan 8 sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS dan amunisi sejak awal invasi. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya telah menghancurkan 2 di antaranya. Hal itu terjadi saat rudal dengan presisi tinggi diluncurkan di Malotaranovka, Republik Rakyat Donetsk. Dikutip dari Russia Today, sebanyak 124 HIMARS telah digunakan oleh pasukan Ukraina di Donbas pada akhir Juni. Sebelum itu, Kepala Staf Umum Ukraina, Valery Zaluzhny memposting sebuah video yang dimaksudkan untuk menunjukkan pasukan pro-Kiev mengoperasikan sistem roket jarak jauh. Ukraina juga menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat atas bantuan sistem roket itu. Sementara itu, Rusia terus-menerus memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya agar tidak memberikan senjata kepada Ukraina. Pengiriman senjata hanya akan mengarah pada perpanjangan konflik dan penciptaan masalah jangka panjang. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan bahwa beberapa senjata asing yang ditunjukkan untuk Ukraina disalahgunakan. Senjata itu disebut telah menyebar ke seluruh Timur Tengah dan muncul di pasar gelap. Militer Rusia juga menjelaskan bahwa setiap senjata asing di wilayah Ukraina akan dianggap sebagai target yang sah. Diketahui Amerika Serikat mengirimkan puluhan ribu ton kargo militer berisi senjata untuk Ukraina. Namun ternyata senjata-senjata itu justru diperjualbelikan oleh mafia perdagangan senjata dan masuk ke pasar gelap. Senjata-senjata itu lalu berakhir di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Ia mengatakan sejauh ini Ukraina baru menerima lebih dari 28.000 kargo militer. Sergei Shoigu menyampaikan hal itu berdasarkan data intelijen yang ia dapat. Meski begitu, ia tak memberikan rincian apapun untuk mendukung klaimnya. Sementara itu, Rusia mengakui kini negaranya kehabisan senjata. Pengakuan tersebut menjadi pertama kalinya sejak invasi dilakukan. Istana Kepresidenan Rusia atau Kremlin diketahui membuat rancangan undang-undang atau RUU federal yang memungkinkan Rusia memperbaiki senjata dan peralatan secara cepat. RUU itu diajukan pada Kamis 30 Juni 2022 malam beserta catatan yang dilampirkan. Dalam catatan tersebut berisi soal peningkatan kebutuhan jangka pendek untuk perbaikan senjata dan peralatan militer.
Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan latihan nuklir dengan rudal Yars antar benua di Siberia Barat. Rudal tersebut mampu menjangkau target sejauh 7.500 mil atau setara dengan jarak Rusia dengan Inggris. Latihan ini digelar seusai mantan Presiden Rusia memperingatkan perang nuklir karena dituduh melakukan kejahatan perang. Uji coba itu dilakukan hanya beberapa jam setelah mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengeluarkan ancaman nuklir Kremlin. Medvedev memperingatkan perang nuklir yang dapat mengakhiri keberadaan umat manusia jika Moskow dihukum karena kejahatan perang. Laporan dari Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan lebih dari 100 perangkat keras ikut serta dalam latihan tersebut. Mereka yang berlatih tergabung dalam pasukan rudal strategis Rusia Novosibirsk Missile Formation. Selama latihan, mereka memindahkan rudal antar benua Yars menggunakan kendaraan sistem rudal jalan. Dikutip dari Daily Mail, pasukan melakukan manuver di hutan Siberia untuk meningkatkan persembunyian. Mereka berlatih membunuh penyabot palsu, mengintai area peluncuran hingga melewati area terkontaminasi. Seperti diketahui, Putin pernah menempatkan pasukan nuklirnya dalam siaga tinggi di awal invasi. Sejak saat itu, latihan reguler terus diadakan. Peringatan perang nuklir pun pernah beberapa kali mencuat oleh para petinggi Rusia. Terbaru, Medvedev dibuat geram dengan kabar bahwa Rusia akan dihukum karena melakukan kejahatan perang. Pengadilan Kriminal Internasional sebelumnya telah menyelidiki dugaan tersebut. Menurut Medvedev, gagasan untuk menghukum Rusia tidaklah masuk akal. Ia kemudian menuduh Amerika Serikat mencoba menabur kekacauan dan kehancuran melalui Pengadilan Kriminal Internasional. Medvedev melabeli negara adidaya barat itu sebagai pemberani atau idiot. Amerika juga disebut melakukan pemusnahan paling brutal terhadap penduduk sipil. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Global Research, Amerika telah membunuh lebih dari 20 juta orang di 37 negara sejak akhir Perang Dunia Kedua. Medvedev menuduh Amerika Serikat ingin menempatkan Moskow di depan pengadilan internasional, sementara Washington malah tak pernah menghadapi hukuman atas perangnya sendiri. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev marah seusai negaranya dituduh melakukan kejahatan perang. Jika seandainya Moskow dihukum karena tuduhan tersebut, Medvedev tak akan tinggal diam. Ia memperingatkan bahwa Rusia bisa membuat perang nuklir yang dapat mengakhiri keberadaan umat manusia. Dmitry Medvedev merupakan sekutu terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia. Dikutip dari Daily Mail, Medvedev mengkritik Pengadilan Kriminal Internasional soal penyelidikan kejahatan perang. Pasalnya, Rusia terancam dihukum karena dituduh melakukan kejahatan perang di Ukraina. Menurut Medvedev, gagasan untuk menghukum Rusia tidaklah masuk akal. Ia kemudian mengingatkan kembali bahwa Rusia adalah negara pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Apabila nuklir diluncurkan, maka berpotensi mengancam keberadaan umat manusia. Medvedev kemudian menuduh Amerika Serikat mencoba menabur kekacauan dan kehancuran melalui Pengadilan Kriminal Internasional. Ia melabeli negara adidaya barat tersebut sebagai pemberani atau idiot. Amerika juga disebut melakukan pemusnahan paling brutal terhadap penduduk sipil. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Global Research, Amerika Serikat telah membunuh lebih dari 20 juta orang di 37 negara sejak akhir Perang Dunia Kedua. Medvedev menuduh Amerika Serikat ingin menempatkan Moskow di depan pengadilan internasional, sementara Washington malah tak pernah menghadapi hukuman atas perangnya sendiri.
Pertempuran Rusia dan Ukraina kini memasuki babak baru seusai Moskow mengklaim kemenangan atas Luhansk. Pasukan Rusia kini dilaporkan mendekati Sloviansk, sebuah kota garis depan di wilayah Donetsk. Kementerian Pertahanan Inggris menyebut langkah ini menandakan bahwa perang memasuki tahap penting. Menurut intelijen Inggris, pasukan Rusia kini berada sekitar 16 km utara dari Sloviansk. Inggris meyakini bahwa pertempuran di Sloviansk akan menjadi perang penting dalam perjuangan menguasai Donbas. Dikutip dari Newsweek, Ukraina rupanya tak tinggal diam menyikapi taktik Rusia. Gubernur Pavlo Kirilenko telah menyerukan evakuasi kepada 350.000 penduduk yang tersisa di kawasan itu. Seperti diketahui, pasukan Putin telah meningkatkan serangan untuk merebut Donbas dalam beberapa hari terakhir. Namun masih belum jelas apakah pasukan Rusia akan berusaha untuk segera merebut Sloviansk. Pada Senin 4 Juli kemarin, Putin melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Ia meminta agar semua pasukan yang terlibat dalam serangan di Luhansk untuk beristirahat guna membangun kekuatan. Rusia telah mengklaim kemenangan besar dengan merebut wilayah terakhir yang dikuasai Ukraina di wilayah Luhansk. Gubernur Luhansk, Serhiy Gaidai memperkirakan bahwa Rusia akan menyerang Sloviansk serta Bakhmut selanjutnya. Dugaan itu diperkuat dengan adanya serangan di Sloviansk pada Senin 4 Juli kemarin. Serangan itu mengakibatkan 2 orang tewas dan lainnya terluka, sementara 40 rumah telah dibom. Pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko memperingatkan Rusia dan Belarusia akan bersatu dan menyatukan pasukan. Hal ini diduga karena aksi Ukraina yang menembakkan rudal ke Belarusia beberapa waktu lalu. Lukashenko juga menyebut sudah saatnya bagi Eropa untuk menghadapi pembersihan moral. Ia mengatakan upaya untuk memerangi Nazi dari Perang Dunia II masih belum selesai. Rencana pembersihan di Eropa disampaikan bersamaan dengan klaim Lukashenko yang menyebut Ukraina meningkatkan ketegangan dengan Belarusia. Ia mengklaim Ukraina menembakkan rudal ke Belarusia. Namun rudal tersebut berhasil dihalau oleh militer Belarusia. Meski begitu, Lukashenko tak menunjukkan bukti apapun. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 6 Juli 2022, pernyataan itu datang beberapa minggu setelah otoritas Belarusia mengumumkan pemerintah akan membentuk unit militer baru di perbatasan Ukraina. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat Amerika Serikat. Putin mungkin terlibat karena memanfaatkan Lukashenko untuk berakting di Ukraina. Ha 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 ha.
Rusia mengklaim telah menghancurkan 2 peluncur rudal sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS buatan Amerika Serikat di wilayah Donbas, Ukraina Timur. Akan tetapi klaim tersebut dibantah oleh pasukan angkatan bersenjata Ukraina. Klaim soal hancurnya 2 HIMARS kiriman Amerika Serikat tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov. Selain itu, Rusia juga menghancurkan 2 depot amunisi yang menyimpan roket untuk HIMARS di sebuah desa di bagian selatan Kramatorsk, Ukraina. Depot amunisi tersebut dihancurkan menggunakan rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari udara. Konashenkov juga mengatakan mereka telah menghancurkan stasiun radar di daerah Limani, wilayah Mykolaiv. Stasiun itu digunakan untuk sistem pertahanan udara S-300 yang dioperasikan Ukraina. Selain itu digunakan sebagai kamp yang menampung unit tentara bayaran asing. Di sisi lain, staf umum Ukraina menolak klaim Rusia atas serangan terhadap HIMARS. Diketahui Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri mengatakan bahwa Ukraina hanya menerima 4 sistem HIMARS dari Amerika pada awal Juli. Sedangkan Washington telah berjanji untuk mengirimkan 8 sistem rudal tambahan pada pertengahan Juli. Pasukan senjata barat sangat penting bagi upaya Ukraina untuk bertahan dan melawan serangan dari pasukan Rusia. Sementara itu 25 dari 28 negara yang memberikan bantuan militer ke Ukraina merupakan anggota NATO. Termasuk diantaranya ialah Amerika dan Inggris yang memasok Kiev dengan senjata canggih seperti sistem peluncuran roket ganda. Meski banyak senjata yang dikirim, namun militer Ukraina tetap kalah dari segi persenjataan oleh pasukan Rusia. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev buka suara soal kabar Rusia yang akan diadili karena kejahatan perang di Ukraina. Ia kembali memperingatkan soal peluncuran nuklir yang bisa menjadi akhir dari keberadaan umat manusia. Seperti diketahui, serangan Rusia ke Ukraina terus meningkat. Hal itu terus meninggalkan serangkaian dugaan kejahatan perang. Di antaranya termasuk penembakan berulang terhadap warga sipil, laporan pemerkosaan dan penyiksaan, eksekusi singkat dan penggunaan amunisi standar yang dilarang. Medvedev mengatakan pengadilan kriminal internasional atau ICC harus menahan diri dari mencoba tindakan tidak sah terhadap Rusia. Pernyataan kontroversi itu diungkapkannya di akun Telegram. Menurutnya, gagasan untuk menghukum Rusia yang memiliki sumber nuklir tidak masuk akal. Jika hal itu dilakukan bisa mengancam keberadaan umat manusia. Ia kemudian menuduh AS mencoba menabur kekacauan dan kehancuran melalui ICC. Medvedev juga mencap negara adidaya itu sebagai pemberani atau idiot. Sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin itu yang kini menjabat sebagai wakil kepala Dewan Keamanan menyebut AS telah terlibat dalam konflik di berbagai negara. Bahkan tentara Amerika diduga bertanggung jawab pada kematian jutaan warga sipil. Medvedev kemudian menyindir AS yang ingin menempatkan Moskow di depan pengadilan internasional. Sementara Amerika tak pernah menghadapi hukuman atas perangnya sendiri. Thank you.
Rusia mengklaim telah menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan Amerika Serikat di Donbas. Sistem roket HIMARS disebut oleh Ukraina sebagai senjata yang paling kuat. Kehancuran ini menandakan bahwa pertahanan Ukraina mulai kembali goyah. Amerika Serikat sebelumnya memberikan 8 sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS dan amunisi sejak awal invasi. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya telah menghancurkan 2 di antaranya. Hal itu terjadi saat rudal dengan presisi tinggi diluncurkan di Malotaranovka, Republik Rakyat Donetsk. Dikutip dari Russia Today, sebanyak 124 HIMARS telah digunakan oleh pasukan Ukraina di Donbas pada akhir Juni. Sebelum itu, Kepala Staf Umum Ukraina, Valery Zaluzhny memposting sebuah video yang dimaksudkan untuk menunjukkan pasukan pro-Kiev mengoperasikan sistem roket jarak jauh. Ukraina juga menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat atas bantuan sistem roket itu. Sementara itu, Rusia terus-menerus memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya agar tidak memberikan senjata kepada Ukraina. Pengiriman senjata hanya akan mengarah pada perpanjangan konflik dan penciptaan masalah jangka panjang. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, mengatakan bahwa beberapa senjata asing yang ditunjukkan untuk Ukraina disalahgunakan. Senjata itu disebut telah menyebar ke seluruh Timur Tengah dan muncul di pasar gelap. Militer Rusia juga menjelaskan bahwa setiap senjata asing di wilayah Ukraina akan dianggap sebagai target yang sah. Diketahui Amerika Serikat mengirimkan puluhan ribu ton kargo militer berisi senjata untuk Ukraina. Namun ternyata senjata-senjata itu justru diperjualbelikan oleh mafia perdagangan senjata dan masuk ke pasar gelap. Senjata-senjata itu lalu berakhir di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Ia mengatakan sejauh ini Ukraina baru menerima lebih dari 28.000 kargo militer. Sergei Shoigu menyampaikan hal itu berdasarkan data intelijen yang ia dapat. Meski begitu, ia tak memberikan rincian apapun untuk mendukung klaimnya. Sementara itu, Rusia mengakui kini negaranya kehabisan senjata. Pengakuan tersebut menjadi pertama kalinya sejak invasi dilakukan. Istana Kepresidenan Rusia atau Kremlin diketahui membuat rancangan undang-undang atau RUU federal yang memungkinkan Rusia memperbaiki senjata dan peralatan secara cepat. RUU itu diajukan pada Kamis 30 Juni 2022 malam beserta catatan yang dilampirkan. Dalam catatan tersebut berisi soal peningkatan kebutuhan jangka pendek untuk perbaikan senjata dan peralatan militer.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jalan. Dikutip dari Daily Mail, pasukan melakukan manuver di hutan Siberia untuk meningkatkan persembunyian. Mereka berlatih membunuh penyabot palsu, mengintai area peluncuran hingga melewati area terkontaminasi. Seperti diketahui, Putin pernah menempatkan pasukan nuklirnya dalam siaga tinggi di awal invasi. Sejak saat itu, latihan reguler terus diadakan. Peringatan perang nuklir pun pernah beberapa kali mencuat oleh para petinggi Rusia. Terbaru, Medvedev dibuat geram dengan kabar bahwa Rusia akan dihukum karena melakukan kejahatan perang. Pengadilan Kriminal Internasional sebelumnya telah menyelidiki dugaan tersebut. Menurut Medvedev, gagasan untuk menghukum Rusia tidaklah masuk akal. Ia kemudian menuduh Amerika Serikat mencoba menabur kekacauan dan kehancuran melalui Pengadilan Kriminal Internasional. Medvedev melabeli negara adidaya Barat itu sebagai pemberani atau idiot. Amerika juga disebut melakukan pemusnahan paling brutal terhadap penduduk sipil. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Global Research, Amerika telah membunuh lebih dari 20 juta orang di 37 negara sejak akhir Perang Dunia Kedua. Medvedev menuduh Amerika Serikat ingin menempatkan Moskow di depan pengadilan internasional, sementara Washington malah tak pernah menghadapi hukuman atas perangnya sendiri. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev marah seusai negaranya dituduh melakukan kejahatan perang. Jika seandainya Moskow dihukum karena tuduhan tersebut, Medvedev tak akan tinggal diam. Ia memperingatkan bahwa Rusia bisa membuat perang nuklir yang dapat mengakhiri keberadaan umat manusia. Dmitry Medvedev merupakan sekutu terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia. Dikutip dari Daily Mail, Medvedev mengkritik Pengadilan Kriminal Internasional soal penyelidikan kejahatan perang. Pasalnya, Rusia terancam dihukum karena dituduh melakukan kejahatan perang di Ukraina. Menurut Medvedev, gagasan untuk menghukum Rusia tidaklah masuk akal. Ia kemudian mengingatkan kembali bahwa Rusia adalah negara pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Apabila nuklir diluncurkan, maka berpotensi mengancam keberadaan umat manusia. Medvedev kemudian menuduh Amerika Serikat mencoba menabur kekacauan dan kehancuran melalui Pengadilan Kriminal Internasional. Ia melabeli negara adidaya Barat tersebut sebagai pemberani atau idiot. Amerika juga disebut melakukan pemusnahan paling brutal terhadap penduduk sipil. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Global Research, Amerika Serikat telah membunuh lebih dari 20 juta orang di 37 negara sejak akhir Perang Dunia Kedua. Medvedev menuduh Amerika Serikat ingin menempatkan Moskow di depan pengadilan internasional, sementara Washington malah tak pernah menghadapi hukuman atas perangnya sendiri.
Pertempuran Rusia dan Ukraina kini memasuki babak baru seusai Moskow mengklaim kemenangan atas Luhansk. Pasukan Rusia kini dilaporkan mendekati Sloviansk, sebuah kota garis depan di wilayah Donetsk. Kementerian Pertahanan Inggris menyebut langkah ini menandakan bahwa perang memasuki tahap penting. Menurut intelijen Inggris, pasukan Rusia kini berada sekitar 16 km utara dari Sloviansk. Inggris meyakini bahwa pertempuran di Sloviansk akan menjadi perang penting dalam perjuangan menguasai Donbas. Dikutip dari Newsweek, Ukraina rupanya tak tinggal diam menyikapi taktik Rusia. Gubernur Pavlo Kirilenko telah menyerukan evakuasi kepada 350.000 penduduk yang tersisa di kawasan itu. Seperti diketahui, pasukan Putin telah meningkatkan serangan untuk merebut Donbas dalam beberapa hari terakhir. Namun masih belum jelas apakah pasukan Rusia akan berusaha untuk segera merebut Sloviansk. Pada Senin 4 Juli kemarin, Putin melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Ia meminta agar semua pasukan yang terlibat dalam serangan di Luhansk untuk beristirahat guna membangun kekuatan. Rusia telah mengklaim kemenangan besar dengan merebut wilayah terakhir yang dikuasai Ukraina di wilayah Luhansk. Gubernur Luhansk, Serhiy Gaidai memperkirakan bahwa Rusia akan menyerang Sloviansk serta Bakhmut selanjutnya. Dugaan itu diperkuat dengan adanya serangan di Sloviansk pada Senin 4 Juli kemarin. Serangan itu mengakibatkan 2 orang tewas dan lainnya terluka, sementara 40 rumah telah dibom. Pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko memperingatkan Rusia dan Belarusia akan bersatu dan menyatukan pasukan. Hal ini diduga karena aksi Ukraina yang menembakkan rudal ke Belarusia beberapa waktu lalu. Lukashenko juga menyebut sudah saatnya bagi Eropa untuk menghadapi pembersihan moral. Ia mengatakan upaya untuk memerangi Nazi dari Perang Dunia II masih belum selesai. Rencana pembersihan di Eropa disampaikan bersamaan dengan klaim Lukashenko yang menyebut Ukraina meningkatkan ketegangan dengan Belarusia. Ia mengklaim Ukraina menembakkan rudal ke Belarusia. Namun rudal tersebut berhasil dihalau oleh militer Belarusia. Meski begitu, Lukashenko tak menunjukkan bukti apapun. Dikutip dari Kompas.com Rabu 6 Juli 2022, pernyataan itu datang beberapa minggu setelah otoritas Belarusia mengumumkan pemerintah akan membentuk unit militer baru di perbatasan Ukraina. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat Amerika Serikat. Putin mungkin terlibat karena memanfaatkan Lukashenko untuk berakting di Ukraina. Ha 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 ha.
Rusia mengklaim telah menghancurkan 2 peluncur rudal sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS buatan Amerika Serikat di wilayah Donbas, Ukraina Timur. Akan tetapi klaim tersebut dibantah oleh pasukan angkatan bersenjata Ukraina. Klaim soal hancurnya 2 HIMARS kiriman Amerika Serikat tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov. Selain itu, Rusia juga menghancurkan 2 depot amunisi yang menyimpan roket untuk HIMARS di sebuah desa di bagian selatan Kramatorsk, Ukraina. Depot amunisi tersebut dihancurkan menggunakan rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari udara. Konashenkov juga mengatakan mereka telah menghancurkan stasiun radar di daerah Limani, wilayah Mykolaiv. Stasiun itu digunakan untuk sistem pertahanan udara S-300 yang dioperasikan Ukraina. Selain itu digunakan sebagai kamp yang menampung unit tentara bayaran asing. Di sisi lain, staf umum Ukraina menolak klaim Rusia atas serangan terhadap HIMARS. Diketahui Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri mengatakan bahwa Ukraina hanya menerima 4 sistem HIMARS dari Amerika pada awal Juli. Sedangkan Washington telah berjanji untuk mengirimkan 8 sistem rudal tambahan pada pertengahan Juli. Pasukan senjata barat sangat penting bagi upaya Ukraina untuk bertahan dan melawan serangan dari pasukan Rusia. Sementara itu 25 dari 28 negara yang memberikan bantuan militer ke Ukraina merupakan anggota NATO. Termasuk diantaranya ialah Amerika dan Inggris yang memasok Kiev dengan senjata canggih seperti sistem peluncuran roket ganda. Meski banyak senjata yang dikirim, namun militer Ukraina tetap kalah dari segi persenjataan oleh pasukan Rusia. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev buka suara soal kabar Rusia yang akan diadili karena kejahatan perang di Ukraina. Ia kembali memperingatkan soal peluncuran nuklir yang bisa menjadi akhir dari keberadaan umat manusia. Seperti diketahui, serangan Rusia ke Ukraina terus meningkat. Hal itu terus meninggalkan serangkaian dugaan kejahatan perang. Di antaranya termasuk penembakan berulang terhadap warga sipil, laporan pemerkosaan dan penyiksaan, eksekusi singkat dan penggunaan amunisi standar yang dilarang. Medvedev mengatakan pengadilan kriminal internasional atau ICC harus menahan diri dari mencoba tindakan tidak sah terhadap Rusia. Pernyataan kontroversi itu diungkapkannya di akun Telegram. Menurutnya, gagasan untuk menghukum Rusia yang memiliki sumber nuklir tidak masuk akal. Jika hal itu dilakukan bisa mengancam keberadaan umat manusia. Ia kemudian menuduh AS mencoba menabur kekacauan dan kehancuran melalui ICC. Medvedev juga mencap negara adidaya itu sebagai pemberani atau idiot. Sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin itu yang kini menjabat sebagai wakil kepala Dewan Keamanan menyebut AS telah terlibat dalam konflik di berbagai negara. Bahkan tentara Amerika diduga bertanggung jawab pada kematian jutaan warga sipil. Medvedev kemudian menyindir AS yang ingin menempatkan Moskow di depan pengadilan internasional. Sementara Amerika tak pernah menghadapi hukuman atas perangnya sendiri.
Rusia mengklaim telah menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan Amerika Serikat di Donbas. Sistem roket HIMARS disebut oleh Ukraina sebagai senjata yang paling kuat. Kehancuran ini menandakan bahwa pertahanan Ukraina mulai kembali goyah. Amerika Serikat sebelumnya memberikan 8 sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS dan amunisi sejak awal invasi. Namun Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya telah menghancurkan 2 di antaranya. Hal itu terjadi saat rudal dengan presisi tinggi diluncurkan di Malotaranovka, Republik Rakyat Donetsk. Dikutip dari Russia Today, sebanyak 124 HIMARS telah digunakan oleh pasukan Ukraina di Donbas pada akhir Juni. Sebelum itu, Kepala Staf Umum Ukraina, Valery Zaluzhny memposting sebuah video yang dimaksudkan untuk menunjukkan pasukan pro-Kiev mengoperasikan sistem roket jarak jauh. Ukraina juga menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat atas bantuan sistem roket itu. Sementara itu, Rusia terus-menerus memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya agar tidak memberikan senjata kepada Ukraina. Pengiriman senjata hanya akan mengarah pada perpanjangan konflik dan penciptaan masalah jangka panjang. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, mengatakan bahwa beberapa senjata asing yang ditunjukkan untuk Ukraina disalahgunakan. Senjata itu disebut telah menyebar ke seluruh Timur Tengah dan muncul di pasar gelap. Militer Rusia juga menjelaskan bahwa setiap senjata asing di wilayah Ukraina akan dianggap sebagai target yang sah. Diketahui Amerika Serikat mengirimkan puluhan ribu ton kargo militer berisi senjata untuk Ukraina. Namun ternyata senjata-senjata itu justru diperjualbelikan oleh mafia perdagangan senjata dan masuk ke pasar gelap. Senjata-senjata itu lalu berakhir di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Ia mengatakan sejauh ini Ukraina baru menerima lebih dari 28.000 kargo militer. Sergei Shoigu menyampaikan hal itu berdasarkan data intelijen yang ia dapat. Meski begitu, ia tak memberikan rincian apapun untuk mendukung klaimnya. Sementara itu, Rusia mengakui kini negaranya kehabisan senjata. Pengakuan tersebut menjadi pertama kalinya sejak invasi dilakukan. Istana Kepresidenan Rusia atau Kremlin diketahui membuat rancangan undang-undang atau RUU federal yang memungkinkan Rusia memperbaiki senjata dan peralatan secara cepat. RUU itu diajukan pada Kamis 30 Juni 2022 malam beserta catatan yang dilampirkan. Dalam catatan tersebut berisi soal peningkatan kebutuhan jangka pendek untuk perbaikan senjata dan peralatan militer.
Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan latihan nuklir dengan rudal Yars antar benua di Siberia Barat. Rudal tersebut mampu menjangkau target sejauh 7.500 mil atau setara dengan jarak Rusia dengan Inggris. Latihan ini digelar seusai mantan Presiden Rusia memperingatkan perang nuklir karena dituduh melakukan kejahatan perang. Uji coba itu dilakukan hanya beberapa jam setelah mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengeluarkan ancaman nuklir Kremlin. Medvedev memperingatkan perang nuklir yang dapat mengakhiri keberadaan umat manusia jika Moskow dihukum karena kejahatan perang. Laporan dari Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan lebih dari 100 perangkat keras ikut serta dalam latihan tersebut. Mereka yang berlatih tergabung dalam pasukan rudal strategis Rusia Novosibirsk Missile Formation. Selama latihan, mereka memindahkan rudal antar benua Yars menggunakan kendaraan sistem rudal jalan. Dikutip dari Daily Mail, pasukan melakukan manuver di hutan Siberia untuk meningkatkan persembunyian. Mereka berlatih membunuh penyabot palsu, mengintai area peluncuran hingga melewati area terkontaminasi. Seperti diketahui, Putin pernah menempatkan pasukan nuklirnya dalam siaga tinggi di awal invasi. Sejak saat itu, latihan reguler terus diadakan. Peringatan perang nuklir pun pernah beberapa kali mencuat oleh para petinggi Rusia. Terbaru, Medvedev dibuat geram dengan kabar bahwa Rusia akan dihukum karena melakukan kejahatan perang. Pengadilan Kriminal Internasional sebelumnya telah menyelidiki dugaan tersebut. Menurut Medvedev, gagasan untuk menghukum Rusia tidaklah masuk akal. Ia kemudian menuduh Amerika Serikat mencoba menabur kekacauan dan kehancuran melalui Pengadilan Kriminal Internasional. Medvedev melabeli negara adidaya Barat itu sebagai pemberani atau idiot. Amerika juga disebut melakukan pemusnahan paling brutal terhadap penduduk sipil. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Global Research, Amerika telah membunuh lebih dari 20 juta orang di 37 negara sejak akhir Perang Dunia Kedua. Medvedev menuduh Amerika Serikat ingin menempatkan Moskow di depan pengadilan internasional, sementara Washington malah tak pernah menghadapi hukuman atas perangnya sendiri. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev marah seusai negaranya dituduh melakukan kejahatan perang. Jika seandainya Moskow dihukum karena tuduhan tersebut, Medvedev tak akan tinggal diam. Ia memperingatkan bahwa Rusia bisa membuat perang nuklir yang dapat mengakhiri keberadaan umat manusia. Dmitry Medvedev merupakan sekutu terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia. Dikutip dari Daily Mail, Medvedev mengkritik Pengadilan Kriminal Internasional soal penyelidikan kejahatan perang. Pasalnya, Rusia terancam dihukum karena dituduh melakukan kejahatan perang di Ukraina. Menurut Medvedev, gagasan untuk menghukum Rusia tidaklah masuk akal. Ia kemudian mengingatkan kembali bahwa Rusia adalah negara pemilik senjata nuklir